Ini Sarasehan malam ini, sahabat-sahabat, ini kita dadaan tanpa terencana. Jadi Ki Wartoyo itu kita telepon tadi, Kang, aku tekan Solo. Untuk mampir enggak? Mampir monggo. Nah, mampir. Karena takutnya beliau jadwalnya padat sekali. Padat sekali kan. Alhamdulillah kita sampai sini tadi jam 22.43. Enggak salah ya. Kembali ke tadi Kang Sas. Oh ya ini sampai ini tadi jelaskan dulu. Ini. Oh iya sampai ini loh. Sinaga Wayang tak dungake mlebu swarga. Iya. Kang Sas. Ini dari dalang kisah Smito Cokro Jeporo ini. Karya loh, ini termasuk karya ini. Karya yang luar biasa, nggih. Monggo kalau ada pertanyaan lewat chat. Ini mumpung sinyalnya udah lumayan bagus, saged bertanya ke Om Tigor bisa, ke Om Sasmito juga bisa, ke saya juga bisa. Nggih. Monggo. Itu yang perlu dijelasin dulu ya, dijawab dulu ya. Nah, ini dijawab. Sing nanggap wayang tak dongake mlebu swarga. Gak sini, Mas. Sing nanggap wayang tak dongake mlebu swarga. Swarga menurut saya pribadi, nun sewu bila mana ada perbedaan pendapat. Nah, dari segi saya pribadi, swarga itu identik dengan kebenaran. Jadi setidaknya wayang bukan sekedar tontonan, tetapi mengandung tuntunan yang mengarah pada tatanan. Seperti Mas. Ya, jadi siapapun yang nanggap wayang, minimal nonton wayang, semoga mendapatkan tuntunan dan menjadikan tatanan untuk kita hidup di dunia ini mengarah pada tumindak sing bener. Walaupun bener itu tidak sempurna, tidak semua orang bisa melakukan bener. Mergo bener itu memang sulit. Bener untuk kita belum tentu bener untuk orang lain. Jadi sepertinya itu Mas. Jadi sopo sing bar nanggap wayang atau setidaknya minimal nonton wayang, perilaku kita semoga selalu dituntun ke hal kebenaran. Seperti itu. Mungkin pendapat Mas Wartoyo beda dengan saya. Kalau Mas Wartoyo sama ya. Kalau sama Mas. Kalau saya gini. Sing nanggap wayang tak dongake mlebu swarga. Itu adalah ketika orang mengatakan bahwa swarga itu belum, kita tidak jangan berbicara akhirat. Karena kita ada di dunia, jadi swarga dunia. Orang menanggap wayang itu pasti ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih yang dimana bisa membagikan rezekinya kepada panjenengan dan konco-konco yogo sinden kan begitu. Nah, kita bisa berdoa. Dengan berdoa bahwasanya muga mlebu swarga. Dalam arti apa? Tambah rezeki, panjang umur, diberi kesehatan. Itu kan sebuah surga. Iya. Surga di dunia. Nah, harapan daripada tulisan ini itu bukan mohon maaf terus kita ke akhirat, enggak. Yang nanggap wayang tak dongake mlebu swarga. Sing nanggap kuwi didongake mlebu swarga. Ketika dia ada rezeki lebih, ono panganan, ono jajanan, sing nonton yo katut kebahagiaan. Maksudnya cuma sampai itu kalau menurut saya, cuma sampai itu. Ya, kalau panjenengan dhewe piye? Ini ya ini sebuah pertanyaan loh. Enggak beda jauh lah. Yang intinya swarga bukan berarti swarga akhirat itu enggak. Jadi di dunia juga swarga dunia, swarga akhirat. Intinya kebahagiaan yang di dunia. Itu intinya penonton yang jenengan ini ada tambahan. Iya, ada tambahan enggak? Tambahan apa? Monggo, ayo tak tunggu. Ini ada SDG channel. Lek Jambul MC, Mas Permadi, Jagal Bilowo, nggih. Sampun saya Om, sinyale nggih. Lajeng SDG channel Mas Sasmito mboten pengin krama melih. Jo. Kali Jogo Kawedar channel Demak Hadir. Oh nggih, matur nuwun saking Demak, luar biasa. Demake mana iki? Kadilangu. Demake pundi? Kali Jogo Kawedar nggih. Bonagung. Nggih. Ya itu ya. Jagal Bilowo Permati. Kalimantan mantep kelambine. Kula purun. Luar biasa nggih.
Jadi apa dari jagongan ini adalah inti daripada jagongan ini, kita coba cashback kembali. Dalam arti ketika awal-awal dengan susah semacam itu, setelah tampilan jenengan dari tahun 92, dari Kang Sas yang 2010, yang sudah 10 tahun ya, 10 tahun dan 11 tahun menginjak ini, 12 tahun ini ya, itu adalah kita berawal kembali gitu. Kita cashback kembali. Susahnya semacam ini. Karena kedatangan Tante Corona dan Om Covid ini sangat luar biasa, bukan hanya kita gitu kan, semuanya kan. Nah, cuman ketika kita berbicara masalah kebijakan, itu juga lain daerah, lain kebijakan kan. Harapan kami, harapan saya, harapan Wartoyo juga Kang Sas, ini ayo kebijakannya jangan tebang pilih yang seperti yang terjadi di salah satu kota kan, harapannya itu. Nah, dengan maraknya YouTube, dengan maraknya live streaming, ini kalau jenengan ini sangat menguntungkan atau merugikan. Dalam arti ketika pementasan dilakukan, ya kan, itu orang bisa melihat di rumah, bisa melihat di rumah seperti ini kita bisa melihat di rumah. Ini menguntungkan atau merugikan? Kalau kita melihat dari cashback, dari cashbacknya kembali ke masa lalu, karena sebuah tuntunan, sebuah tontonan tanpa penonton, tapi ketika kita penonton kita bisa bertatap muka ataupun apa, ini sangat berpengaruh nggak untuk panjenengan? Harapannya bagaimana? Dengan ini menguntungkan atau enggak? Terus harapannya bagaimana? Monggo Ki Wartoyo dulu. Oke, siap. Untuk medsos ya, terutama streaming maksudnya ya tadi ya. Ya segi negatif pasti ada, positif juga ada. Segi negatifnya emang kita ini harus semakin apa ya, kreatif, semakin berkarya, iya, semakin harus bisa berkarya, jangan sampai jadikan jemu. Tapi yang jelas saja ketika seseorang sering melihat pagelaran di YouTube, sering melihat pentas-pentas kita, walau kita semakin berkarya, semakin mengolah pikiran kita, gimana pun tetap aku tahu sering delok kain, nonton kain, lama-kelamaan tetap rasa jemu tetap ada, rasa jemu. Jadi ketika pertama melihat, wah hebat luar biasa, wayangannya mantap loh. Ketika itu pertama, kedua, wah ternyata sudah biasa. Ketiga, wah kok kayak ngono. Jadi lama-kelamaan semakin menurun. Itu negatif kita. Jadi memang semakin banyak yang jemu ketika melihat di YouTube dan lain-lain. Jadi segi positifnya ya kita bisa dikenal oleh masyarakat, semakin luas, semakin melebar. Tapi memang langkah yang semakin melebar ini tidak mudah untuk kita semakin melangkah, jadinya malah semakin berat. Makanya kalau kita disuruh milih, sebenarnya kita milih yang kayak dulu, ya kayak yang dulu, langsung bisa apa itu terjun di tengah masyarakat. Turun penonton dulu itu sama sekarang agak lain. Kalau dulu itu memang ketika kita pagelaran, kita baru apa ya, baru suluk ngombangi yang pertama itu, dulunya penonton sudah tenggeng gini melihat, udah luar biasa. Melihat dalang baru di panggung ngombangi suluan dan lain-lain, itu banyak penonton yang kagum. Tapi untuk sekarang kan kesulitan untuk hal-hal itu. Kalau untuk virtual itu memang itu bagi saya malah mematikan, bunuh diri lah tentunya gitu. Yang jelas virtual itu bukan solusi, bukan sebuah solusi. Satu, uangnya kecil, siapa sing harus bayar, siapa sing harus nanggap. Makanya sejak dulu saya anti
anti virtual. Bukan berarti saya tidak cocok dengan adanya virtual, enggak. Tapi saya enggak suka, saya enggak mau untuk virtual, terkecuali kita mengumpulkan teman-teman dalang. Ya sebenarnya enggak virtual juga, itu kita gelar di tempat umum kok. Jadi kita gelar di tempat umum. Penonton bebas melihat, nonton boleh. Kan sering teman-teman dalang saya ajak keliling pagelaran di sono, di sono. Jadi itu bukan virtual sebenarnya, itu juga pagelaran yang di tempat umum. Begitu dari sedikit Mas Tigor, monggo Mas Sas. Terima kasih. Yang ditanyakan streaming atau virtual? Virtual. Virtual ya. Kalau yang ditanyakan virtual, yang jelas sang dalang saat pentas virtual itu merasakan beban mental yang sangat luar biasa, karena virtual itu terbatas Mas. Yang terlibat juga terbatas, waktunya juga terbatas. Jadi segi yang terlibat saja kita sudah menanggung beban mental yang sangat luar biasa beratnya. Karena apa? Sebetulnya pentas wayang kita kalau normal itu kan melibatkan beberapa personil. Yogo itu ada berapa dan yang lainnya ya. Sinden ada berapa. Tapi kalau pentas virtualnya itu kita dibatasi, tidak bisa maksimal. Jadi beban mentalnya saat ada sebagian konco yogo atau penggerawit kita ajak bareng pentas, tapi satu sisi sebagian yang lain juga kita tinggalkan loh Mas. Gitu, yang berat di situ. Jadi rasa andar BI sing ndi ora kecanda, ora kecekel. Di situ kalau yang ditanyakan streaming, memang saya cocok sama Mas Wartoyo. Dengan bantuan streaming itu kita terbantukan. Apalagi nama saya masih sepupu ireng ya, belum bisa seperti Mas Wartoyo. Jadi kita lebih cepat, bisa lebih mudah dikenal oleh masyarakat kita, seantero lah kita minimal. Seperti itu Mas. Oke. Jadi ya memang sisi positif, sisi negatifnya ada ya kan. Jadi kita coba mengambil positifnya saja, karena di satu sisi ketika pandai-pandai kita untuk mengemas, karena dengan adanya live streaming, dengan adanya virtual itu kan ada paket minimalis kan. Ada paket minimalis, ada paket sedang, ada paket wah kan gitu. Kita coba jawab dulu, ada beberapa pertanyaan. Dari Kalijogo Kewedar Channel, Kadilangu Mas, saya namanya ke Eksan. Oh Mas Iksan. Oh Mas Iksan. Dalang saya Dilangu ya. Oh ini Kadang Dalang juga? Iya, larisnya bukan main. Wah luar biasa, matur nuwun Mas. Aku ora tau dijawab piye. Wah luar biasa, matur nuwun banget, salam pas seduluran, matur nuwun. Sekali bilowo. Nyuwun ngapunten.